Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk kompetensi dasar yang ke-37, yaitu menganalisis polusi di lingkungan sekitar. Baiklah anak ibu, kita mulai dengan pengertian polusi. Anak-anak ibu, pengertian dari polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang bisa merugikan banyak pihak yang disebabkan dari hasil aktivitas manusia secara keseluruhan ataupun sebagian, bisa melalui pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Perubahan yang terjadi menjadi lebih buruk akibat dengan adanya bahan-bahan pencemar yang masuk. Bahan pencemar tersebut memiliki sifat racun atau toksik yang dapat membahayakan organisme yang hidup di sekitarnya. Sifat racun inilah yang dapat menjadi penyebab pencemaran. Secara keseluruhan, pengertian polusi yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam suatu lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan jenis polusi berdasarkan tempat terjadinya. Baiklah anak ibu, jenis-jenis polusi berdasarkan sumbernya adalah yang pertama polusi udara. Udara merupakan faktor terpenting dalam kehidupan. Namun dikarenakan kendaraan dan industri, kualitas udara semakin menurun. Padatnya kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan kota-kota besar menyebabkan sebagai asupan utama penyebar polusi udara. Peningkatan jumlah kendaraan juga faktor utama dalam meningkatnya polusi udara. Dengan kata lain, penyebab utama polusi udara adalah banyaknya kendaraan bermotor dan industri yang ada di kota-kota besar. Yang kedua adalah polusi tanah. Penyebab pencemaran tanah pertama limbah pertanian, kedua limbah industri dan limbah rumah tangga. Permukaan tanah yang tercemar zat berbahaya atau beracun dapat menguapkan zat beracun, kemudian terbawa oleh air hujan dan masuk ke lapisan tanah yang bagian dalam. Zat beracun yang terbawa air hujan di dalam tanah dapat mencemari lingkungan yang berada di bawahnya sebagai akibat terbawanya polutan atau sumber polusi tadi oleh aliran air. Baiklah anak ibu, yang ketiga adalah polusi air. Pencemaran air adalah ancaman yang banyak dikhawatirkan oleh manusia karena air merupakan sumber kehidupan. Timbulnya pencemaran di das atau daerah aliran sungai dan air tanah terjadi akibat kemajuan industri yang dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan terhadap makhluk hidup. Air yang tercemar oleh senyawa organik maupun anorganik akan sangat mudah menjadi media berkembangnya berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir adalah polusi cahaya. Polusi cahaya terjadi karena kondisi besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Polusi cahaya bisa
karena adanya dampak dari industrialisasi. Polusi cahaya berasal dari pencahayaan interior dan eksterior bangunan, properti komersial, papan iklan, lampu jalan, kantor, stadion, dan pabrik. Jadi pencemaran oleh cahaya dapat mengakibatkan borosnya energi listrik di daerah perkotaan. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.